Dua musuh Jokowi telah angkat bendera putih atau apa nih? Pak Adi Praitno, bahasa politik apa yang dimainkan oleh Pak Jokowi? Apakah itu kehebatan lobi-lobinya atau apa nih? Ya, saya kira ada dua hal, Bang Hotman. Pertama, bahwa persoalan ijazah ini sekalipun sudah ada sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada exit yang kemudian bisa disesuaikan dengan persoalan perdamaian dan kekeluargaan. Seperti yang kita saksikan setelah pertemuan Bang Egy, kemudian Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi, kan tidak perlu lagi diributkan apakah minta maaf ataupun tidak. Kan itu statement yang bermunculan. Yang muncul itu adalah soal bagaimana kedua orang ini tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Dan tidak akan ribut lagi. Betul, artinya apa? Sesuatu yang sudah menjadi persoalan hukum, kalau itu memang ada silaturahmi, ada sesuatu yang bisa dikompromikan, kekeluargaan itu bisa selesai. Kan pesannya adalah kepada pihak lain yang saat ini sebenarnya juga tersangka. Apakah mau melakukan hal yang serupa? Jadi yang diuntungkan di sini yang Egy Sujana, siapa yang diuntungkan? Egy atau Jokowi? Dua-duanya untung. Kenapa? Egy Sujana untung, Damai Hari Lubis untung. Egy apa untungnya? Sudah lagi tak status tersangka. Karena kepijuan kan nggak boleh takut sebenarnya. Ya betul, karena ini berlarut-larut dan panjang sepertinya. Akhirnya, sehingga energinya Anda tidak melihat Egy menyerah? Kalau saya tidak menyerah, tapi ini cari win-win solution. Win-win solution. Bagi Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi minimal ya, dari sekian begitu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dua orang yang mungkin dalam tanda kutip insaf dan mengakui kesalahannya. Analisa saudara ada nggak di belakang layar tawar-menawar? Kalau soal begini Bang Hotman, kan tidak perlu harus disebutkan soal tawar-menawar ataupun pernyataan secara terbuka. Tapi ketika Egy Sujana mengatakan Pak Jokowi itu berakhlakul karimah yang cukup baik, ketika tulis buku dan kasih buku ke Pak Jokowi disebut sebagai cerdas, berani, dan militan, itu kan melampaui pernyataan minta maaf. Betul bahwa publik mengatakan ini adalah permintaan maaf yang call-nya tinggi, harganya terlampau tinggi. Tapi yang ingin didapat dari ini semua bahwa sebenarnya persoalan ijazah yang sudah terlanjur menjadi persoalan hukum sebenarnya bisa selesai. Yang disebut dengan restoratif justice itu. Anda secara politik melihat Jokowi pemenang? Ya, per hari ini di antara sekian banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka, minimal ada dua orang yang seakan-akan imannya sudah berubah tuh terkait dengan tuduhannya beberapa waktu yang lalu yang menjadi persoalan hukum. Itulah yang disebut oleh Bang Firman tadi, menang ini barang 1-0. Menang itu barang, bahasa Medan itu. Pak Asmi gimana ini? Ya. Menang itu barang, gimana itu SP3-nya? Saya belum melihat ini menang itu barang, Bang Hotman. Kenapa? Lah, ini kan pasti menimbulkan dialektika. Yang pertama, suatu perdamaian ini menang di atas kertas, tapi kebenaran di lapangan masih mati suri. Karena pada waktu pemulihan keadaan tadi atau menyeimbangkan tadi restoratif justice itu, hari ini perasaan masyarakat itu juga sudah dibawa. Ini bukan persoalan dua manusia antara Bang Egy dan Pak Presiden Jokowi pada waktu itu. Tapi ada konsentrasi publik juga yang sekarang dibuka gitu loh. Tentu dua kelompok ini kan pasti ada yang memang pro dan kontra dan segala macam. Kita tidak mau meromantisasi terlalu jauh. Karena dari awal ini adalah korban yang sejak awal memang yang tidak mau buka. UGM tidak melihat, Pak Jokowi juga tidak membukakan. Secara hukum kamu harus akui dengan adanya SP3, maka secara hukum Jokowi sudah menang. Oh iya, tapi setengah kopling gagal menghilangkan asap keraguan kebenaran transparansi publik. Anda masih mengatakan bahwa publik masih belum percaya bahwa itu asli ijazahnya. Seharusnya ada state dari Bang Egy, tidak hanya sekedar maaf-maafan. Dia harus sampaikan, saya salah, saya menduga ini, dan keberadaan karena awal objektumnya adalah ijazah. Dia harus akui ijazah. Sekarang itu. kita tanya dulu kepada pengacaranya. Tolong dijawab. Apakah menurut Egy Sujana memang ijazah Jokowi itu tidak palsu? Tolong jawab, jangan mutar-mutar. Egy datang sana mengambil haknya, bukan mempertanyakan. Itu bukan jawaban. Karena gini, karena begini Bang, abang mungkin paham, abang mungkin harus pasti paham. 184 KUHP yang lama, barang yang sudah jelas, nggak perlu diperjelaskan lagi. Oh, kita akui itu formalitas, tapi secara substansi di hati nurani klien Anda, apakah menurut Egy sama Damai Lubis memang itu tidak palsu atau memang ya udah deh daripada gua bermasalah? Tidak itu substansi ke sana. Ya, tapi Anda jawab dulu atau memang tidak mau jawab apakah menurut Egy dan Damai ijazahnya palsu atau tidak atau memang dianggap sah? Saya ingin tunggu jawaban saya ini, apakah yang lainnya ditersangka ini ke Solo apa tidak? Kedua, apakah ini terus dia ke pengadilan dan pengadilan membuktikan itu asli atau tidak? Maka di situ saya akan mengeluarkan komentar. Jadi sekarang ini Anda belum bisa jawab ya? Oke, balik lagi bersama saya. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini.
maju terus dan pantang mundur demi kebenaran. Untuk Jokowi, tunjukkan ijazahmu di pengadilan, titik. Ini negara atau panggung lundruk? Kasus ijazah palsu berlarut-larut bertahun-tahun, jadi bahan tertawa dunia. Herannya banyak yang bangga dengan sebutan negeri para maling. Nah, masa iya orang se-Indonesia mau dibodohi oleh seorang yang nggak punya ijazah? Buktikan dengan ilmiah, tidak dengan cara hukum, karena hukum di Indonesia jelas tidak ada. Bapak Hotman benar-benar pengacara besar, dia jago hukum. Terima kasih Pak Hotman. Setuju sama Mahmud, katanya Roy Suryo nggak boleh ditahan sebelum ijazah Jokowi ditunjukkan yang disita polisi. Jadi polisi harus tunjukkan ijazah Jokowi biar clear masalahnya. Nah, tetap tidak percaya kalau Jokowi punya ijazah, dan pasti palsu kalau dia punya ijazah. Selamat berjuang Bung Roy, Bung Rismo, dan Dr. Tifa demi rakyat Indonesia yang tercinta ini. Adminnya nggak usahlah ikut ngomong-ngomong, putar-putar videonya aja. Orang bikin kacau bertahun harus tuh akibatnya. Nah, jika menyatakan apa-apa soal ijazah, asalkan Royce CS konsisten akan kebenaran penelitiannya. Nah, tahu bagai penegak hukum yang beda pendapat antara lahirnya dan batin atau hatinya. Yang batinnya dalam hati sudah mengerti kalau itu salah satu atau palsu, tapi kebenaran atau dibilang asli, dan sebaliknya mohon diperhatikan. Nah, wahai Jokowi, hidupmu nggak bakal tenang dengan status ijazahmu mului jadi omongan orang sedunia sebagai bekas penjabat yang nipu ijazah. Nah, marah masyarakat mendengar ocehan termul. Bahaya jika orang yang belum jelas kriminalisasi. Apakah tidak takut jika rakyat marah? Nah, selanjutnya Jokowi tokoh hebat, pemikir genius, kebijakannya tulus dari hati nurani, bukan emosi, apalagi spekulasi politik, dan bermanfaat bagi rakyat kecil NKRI. Nah, demikian, jangan sampai yang benar dipenjara, yang salah tertawa, hukum jangan dirusak. Bahayanya kalau hakim tidak netral, tapi clue hakim netral memutuskan hal yang benar nggak masalah. Nah, selanjutnya orang yang bersilaturahmi, orang yang sana yang sini, ya itu namanya pisau bermata dua. Benar, itulah yang paling berat hukumannya, yang membuat segala masalah. Nah, demikian Jokowi bisa membeli dua orang, Eni Igin dan Damai, tapi tidak bisa membeli kebenaran dan masyarakat. Nah, demikian, apakah Egy motivasinya sebagai profesi yang harus ada hasilnya yang berlimpah? Cerdasnya Egy bilang, sudah mendapatkan hasil yang disepakati. Nah, artinya selama ini orang bernama Egy Sujana, tua Bangka, hanya membuat gaduh negara alias tidak berakhlak paham. Nah, selanjutnya kasus ini selesai kalau Jokowi cepat sekarat. Jika mati tapi sakit parah dulu biar merasa sakit. Bagus Bung Hotman. Pertanyaannya kepada lawyer Jokowi nggak bisa jawab, ikut ragu juga. Nah, ayo buktikan ijazah Jokowi biar ada kebenaran fakta. Nah, selanjutnya Jokowi hebat karena uangnya, dan bagi orang rakus pasti pilih jadi termul. Selama Jokowi piara kebohongan, bohong itu dosa dan upah dosa adalah maut. Pak Prabowo, hentikanlah kadus ijazah Jokowi. Rakyat bosen muak, tegaskanlah biar rakyat aman, nyaman, tenang.
Ya, selanjutnya untuk Roy CS, jangan sampai menyerah. Terus maju sampai terungkap ijazah itu asli atau palsu. Walaupun dan ada iming-iming, jangan pernah mau damai. Nah, demikian bego aja. Kan bukti ijazahnya yang dibuktikan dulu baru semua percaya. Kejahatan Jokowi menular luar biasa, termasuk kepada Bang Egy yang saya kagumi dan kepada Damai HL. Kapitra dan Egy sudah pernah berkhianat. Kapitra berkhianat kepada Habib Rizzik, Egy berkhianat kepada Bang Tri. Ini begini posisinya. Nah, selanjutnya negara sudah hancur, tidak punya integratis kemanusiaan, dedikasi jiwa kenegarawan. Jika tunjukkan ke publik biar nggak ngadu. Nah, demikian. Kalau penguasa seperti itu tidak perlu ditakuti. Yang boleh kita takuti adalah Tuhan. Penguasa seperti itu adalah otaknya nol. Nah, selanjutnya mantap. Pertanyaan Pak Hotman. Paris bertanya ke Termul Pak Hotman ijazah Jokowi asli. Untuk tidak bingung gak bisa jawab karena ijazah Jokowi palsu. Nah, selanjutnya kalau meneliti dianggap melanggar hukum pidana, itu pengadilan sesat karena kalau penelitian itu salah pun peneliti tidak bisa dipindahkan ke ranah hukum pidana. Nah, selanjutnya akui saja Pak Jokowi kalau ijazahnya palsu, biar dosa-dosa Bapak diampuni dan minta maaf kepada masyarakat dan mintalah ridho pada masyarakat. Gaji tunjangannya disedekahkan kepada yatim, duafa dan lembaga pendidikan yang membutuhkan agar Bapak tertembus dosa makan gaji dan tunjang itu. Ini saran saya, maaf. Nah, demikian Kapitra. Ini lebih baik diam, yang salah kenapa diundang untuk mendengar pikiran sesatnya. Nah, demikian, salam dari NKRI.